Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Putri dengan NIM 2304441054 dari kelas MK 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil, strategi keberlanjutan, dan analisis laporan pada PT Kimia Farma Tbk. Oke, langsung saja. Pertama kita akan memasuki ke profil perusahaan, yang dimana PT Kimia Farma Tbk adalah salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, Kimia Farma memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai produk dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan farmasi lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Kimia Farma juga terlibat dalam sektor distribusi obat dan retail farmasi melalui apotek-apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi PT Kimia Farma sendiri adalah menjadi perusahaan farmasi yang berorientasi pada kualitas dan inovasi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan untuk memastikan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, di program CSR utama. PT Kimia Farma memiliki komitmen kuat terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjangnya. CSR di Kimia Farma bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan bagian dari identitas perusahaan sebagai badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, Kimia Farma membagi program CSR ke dalam beberapa pilar utama. Yang pertama, ada kesehatan masyarakat. Kimia Farma secara aktif menjalankan program-program layanan kesehatan gratis di berbagai daerah. Salah satu program unggulannya adalah Mobil Sehat Kimia Farma, yakni kendaraan layanan kesehatan keliling yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi kesehatan, serta pembagian obat-obatan secara cuma-cuma. Program ini telah menjangkau daerah-daerah terpencil yang tertinggal seperti di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Menurut Sustainability Report Kimia Farma 2022, program mobil sehat telah melayani lebih dari 15.000 masyarakat di 45 lokasi berbeda sepanjang tahun 2022. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi dengan tenaga medis profesional. Selanjutnya ada pendidikan. Di bidang pendidikan, Kimia Farma menyelenggarakan program beasiswa Kimia Farma Cerdas yang ditujukan kepada pelajar berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, khususnya di sekitar lokasi pabrik dan fasilitas distribusi perusahaan. Hingga akhir 2022, program ini telah memberikan bantuan pendidikan kepada lebih dari 500 siswa dan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya, untuk pemberdayaan di UMKM atau ekonomi. Kimia Farma menjalankan program kemitraan usaha mikro dengan memberikan pendampingan dan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor kesehatan tradisional, herbal, dan produk lokal. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Kimia Farma menyalurkan dana kemitraan sebesar 3,2 miliar rupiah kepada lebih dari 200 mitra binaan di berbagai provinsinya. Di samping itu, perusahaan juga melakukan penghijauan di lingkungan pabrik dan fasilitas produksi. Pada 2022, tercatat lebih dari 1.500 pohon ditanam di kawasan industri Kimia Farma sebagai bagian dari program penurunan emisi karbon dan adaptasi pembaruan iklim. Selanjutnya, keberlanjutan atau sustainability di PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi dalam menjalankan bisnisnya. Sejalan dengan komitmen global terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals, dalam praktiknya, perusahaan menetapkan pendekatan ESG atau Environmental, Social, and Governance untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan, berpihak pada kesejahteraan sosial, serta dikelola dengan kelola yang baik. Yang pertama, ada aspek lingkungan atau environmental. Dalam aspek lingkungan, Kimia Farma terus melakukan inovasi dan pengawasan terhadap efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta konversi sumber daya alam.
Berdasarkan Sustainability Report 2022, Kimia Farma berhasil menurunkan konsumsi listrik sebesar 4,8% di fasilitas produksinya di Jakarta dan Bandung melalui penerapan sistem otomatisasi dan penggunaan lampu LED hemat energi. Selain itu, perusahaan juga menetapkan Zero Waste Policy di beberapa lokasi produksi dengan mendorong proses daur ulang limbah bahan baku serta pemisahan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, ada aspek sosial. Keberlanjutan sosial diwujudkan sebagai kebijakan yang pro karyawan, pro masyarakat, dan pro pelanggan. Kimia Farma menjamin hak-hak tenaga kerjanya melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, serta lingkungan kerja yang sehat dan inklusif. Pada 2022, lebih dari 3.000 karyawan mengikuti program pelatihan kompensasi teknis dan manajerial bisnis digital dan tatap muka. Di sisi eksternal, perusahaan menjalankan berbagai program pengembangan masyarakat seperti beasiswa pendidikan, pelatihan wirausaha, layanan kesehatan gratis, hingga program penanggulangan stunting bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada aspek tata kelola atau governance. Dalam hal tata kelola, Kimia Farma menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki fungsi pengawasan dan eksekusi strategis yang jelas, serta didukung oleh komite-komite seperti Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perusahaan juga mengimplementasikan whistleblowing system untuk mendorong pelaporan pelanggaran secara anonim dan melindungi pelapor dari tindak balasan. Sebagai perusahaan terbuka, Kimia Farma juga berkomitmen dalam pelaporan berkelanjutan yang sesuai dengan standar Global Reporting Initiative. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dapat diakses publik sehingga menambah kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap integrasi perusahaan. Selanjutnya ada ikon unik di laporan keuangan PT Kimia Farma. Yang pertama, ada aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Akun ini tidak umum ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan pada umumnya, karena mencerminkan aset yang akan dilepas atau dijual sesuai dengan PSAK 58. Akun ini menunjukkan bahwa perusahaan tengah dalam proses divestasi atau restrukturisasi aset. Yang kedua, ada kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang. Akun ini tergolong unik karena mencerminkan kewajiban jangka panjang atas manfaat pensiun atau imbalan kerja karyawan di masa depan. Tidak semua perusahaan mencatat akun ini secara terpisah dan rinci, sehingga keberadaannya menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar pelaporan PSAK 24. Yang ketiga, ada liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen. Akun ini unik karena menunjukkan sumber pendanaan dan dari pembiayaan khusus, seperti leasing konsumen, atau fasilitas pembiayaan yang tidak umum bagi industri farmasi. Selanjutnya kita masuk ke analisis horizontal di PT Kimia Farma pada laporan posisi keuangannya. Pertama, kas dan setara kas. Terjadi penurunan drastis sebesar 62%, yang dimana hal ini mengindikasikan tekanan likuiditas yang cukup serius. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan operasional yang meningkat ataupun pelunasan utang. Selanjutnya ada aset keuangan lancar lainnya, yang dimana akun ini mengalami kenaikan 250%, menandakan adanya pergeseran investasi jangka pendek untuk mengoptimalkan kas. Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga. Akun ini mengalami kenaikan 7%, yang dimana hal ini tergolong sehat dan wajar, serta menandakan peningkatan penjualan kredit. Selanjutnya ada piutang usaha pihak berelasi, di mana hal ini menurun 17%, yang dapat diindikasikan pembayaran yang lebih baik atau menurunnya transaksi antar entitas dalam grup. Selanjutnya analisis horizontal dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan dan pendapatan usaha. Akun ini meningkat sebesar 8%,
yang dimana mencerminkan pertumbuhan bisnis secara umum meskipun dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Yang kedua, beban pokok penjualan dan pendapatan. Naik tajam sebesar 26% yang mengindikasikan adanya tekanan dari sisi biaya produksi dan kemungkinan besar akibat kenaikan harga bahan baku atau inflasi biaya logistik. Selanjutnya ada jumlah laba bruto, turun 18%, yang mencerminkan penyusutan margin kotor dan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya. Selanjutnya ada beban penjualan, hal ini meningkat 22% yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan ekspansi pemasaran dan penguatan distribusi. Berdasarkan hasil analisis horizontal terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma ini, diketahui bahwa terdapat penurunan signifikan pada kas dan setara kas sebesar 62% yang menunjukkan tekanan likuiditas yang cukup serius. Meskipun pendapatan usaha mengalami kenaikan 8%, beban pokok penjualan meningkat secara tajam sebesar 26% yang menyebabkan penurunan laba bruto sebesar 18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak mampu menutup kenaikan biaya, sehingga mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis vertikal pada laporan keuangan di PT Kimia Farma. Oke, yang pertama analisis vertikal pada laporan posisi keuangan, yaitu ada kas dan setara kas sebesar 4,7%, yang dimana penurunan signifikan dari 11,1% tahun sebelumnya menunjukkan pelemahan likuiditas jangka pendek perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kimia Farma mungkin menggunakan dana kas untuk menutupi kewajiban atau biaya operasional yang jika tidak dikontrol dapat menimbulkan risiko solvabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada aset tetap sebesar 55,4%, proporsi terbesar dari total aset. Ini menunjukkan struktur aset yang padat modal yang mencerminkan sifat industri manufaktur farmasi yang insentif aset tetap. Selanjutnya ada analisis vertikal pada laporan laba rugi. Yang pertama ada beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar 68,9%. Porsinya meningkat, menandakan efisiensi produksi menurun, serta adanya kenaikan signifikan biaya bahan baku, tenaga kerja, ataupun logistik. Lalu ada jumlah laba bruto sebesar 31,1%, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak mampu menutupi peningkatan biaya pokok produksinya. Selanjutnya ada biaya penjualan sebesar 23,6%, meningkat dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas promosi, distribusi, dan serta pemasaran. Ini bisa menjadi sinyal ekspansi pasar, namun juga berpotensi memperbesar beban operasional. Lalu ada beban umum dan administrasi sebesar 23,2%. Hal ini meningkat cukup tajam yang mengindikasikan adanya investasi administrasi atau peningkatan pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan aktivitas produksi. Lalu ada laba rugi sebelum pajak penghasilan, mana penurunan drastis menunjukkan tekanan luar biasa terhadap profitabilitas sebelum pengaruh pajak. Jadi, struktur keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2023 menunjukkan tekanan yang signifikan baik dari sisi neraca maupun laba rugi. Penurunan proporsi aset dari 41 menjadi 33%, terutama karena turunnya kas dan setara kas dari 11,1 ke 4,7%, mengindikasikan pelemahan likuiditas jangka pendek dan potensi risiko solvabilitas. Sementara itu, dominasi aset tetap yang mencapai 55,4% mencerminkan karakter industri yang padat modal namun mengurangi fleksibilitas keuangan. Dari sisi laba rugi, meskipun penjualan meningkat, margin laba kotor turun tajam dari 40,9% menjadi 31,1%. Akibat naiknya beban pokok penjualan. Sementara, beban penjualan dan administrasi juga melonjak, memperparah rugi usaha. Rugi sebelum pajak membesar drastis menjadi minus 21,8% dengan rugi tahun berjalan mencapai minus 18,3%, menunjukkan kerugian operasional yang serius dan belum tertahan. Tidak adanya kontribusi signifikan dari pendapatan komprehensif lainnya mempertegas kondisi keuangan yang tertekan, baik dari sisi operasional inti maupun kinerja entitas anak.
yang secara keseluruhan mengindikasikan penurunan kinerja dan kestabilitasan finansial perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Berikut adalah analisis rasio likuiditas pada PT Kimia Farma pada tahun 2023 dan 2022. Yang pertama ada net working capital, yang dimana pada tahun 2023 sebesar minus 3 miliar dan pada tahun 2022 minus 500 juta. Pada tahun 2023, Kimia Farma mengalami defisit modal kerja yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencerminkan kemunduran signifikan dalam kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan, yang dapat menimbulkan risiko kegagalan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang usaha, gaji, ataupun biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada current ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 0,63 dan di tahun 2022 sebesar 0,94. Penurunan rasio dari 0,94 menjadi 0,63 menunjukkan bahwa perusahaan semakin jauh dari kondisi ideal. Pada tahun 2023, untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, perusahaan hanya memiliki Rp0,63 aset lancarnya. Di mana artinya perusahaan berada dalam kondisi yang sangat tidak likuid, dan jika kondisi ini berkelanjutan, potensi gagal bayar bisa meningkat. Selanjutnya ada quick ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 0,36 dan di 2022 sebesar 0,60. Nilai 0,36 yang artinya perusahaan hanya memiliki Rp0,36 aset lancar yang cepat dicairkan untuk setiap Rp1 kewajiban lancarnya. Penurunan tajam ini mengindikasikan bahwa Kimia Farma sangat bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat menjadi sinyal peringatan bagi kreditor maupun investor. Selanjutnya ada cash to current asset ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 14,1% dan di tahun 2022 sebesar 26,8%. Penurunan dari 26,8% ke 14,1% berarti proporsi kas berkurang signifikan. Dengan kata lain, aset lancar perusahaan semakin didominasi oleh komponen yang kurang likuid, seperti piutang dan persediaan, yang membuat posisi likuiditas menjadi lebih rentan terutama dalam kondisi darurat. Selanjutnya, ada cash to current liability ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 8,8% dan pada tahun 2022 sebesar 25,2%. Penurunan drastis ini mengartikan bahwa kas perusahaan hanya bisa menutupi kurang dari 1/10 total kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menandakan kelemahan likuiditas ekstrim dan bisa menjadi petanda kesulitan kas yang akut. Oke, selanjutnya ada inventory turnover ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 2,53 dan di 2022 sebesar 1,94. Kenaikan dari 1,94 menjadi 2,53 menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam menjual barang persediaannya. Ini disebabkan oleh strategi pemasaran atau pengendalian stok yang lebih baik. Selanjutnya ada day sales in inventory, yang pada 2023 itu sebesar 130 hari dan di 2022 sebesar 163 hari. Penurunan waktu dari 163 menjadi 130 hari menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dalam pengelolaan persediaan sehingga dana perusahaan tidak terlalu lama terikat dalam bentuk barang. Ini positif dari sudut pandang operasional, meskipun kondisi likuiditas secara umum masih lemah. Jadi, secara keseluruhan, meskipun Kimia Farma menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, terutama dalam pengelolaan persediaan, namun dari sisi likuiditas dan kestabilitas keuangan jangka pendek, perusahaan masih mengalami kemunduran yang cukup signifikan pada tahun 2023. Rasio-rasio seperti net working capital, current ratio, quick ratio, dan rasio cost
lainnya menunjukkan potensi risiko keuangan, terutama dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Yang dimana hal ini jika tidak segera ditangani, dapat berujung pada gangguan operasional dan ketidakmampuan membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nilai 1,90 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa setiap Rp1 ekuitas, perusahaan menanggung Rp1,90 utang. Peningkatan ini menandakan bahwa Kimia Farma semakin bergantung pada pembiayaan melalui utang. Kondisi ini dapat membesar risiko keuangan, terutama jika pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka panjang. Hal ini menjadi perhatian bagi investor dan analis karena semakin tingginya beban utang dapat mempengaruhi profitabilitas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada time interest earned. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga atas utangnya dari laba operasional. Nilai 2,51 di tahun 2023 berarti perusahaan memiliki pendapatan operasional yang cukup untuk membayar bunga sebanyak 2,5 kali. Peningkatan dari nilai min 0,64 pada tahun 2022 mengindikasikan perbaikan yang signifikan dalam kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bunganya. Meskipun demikian, EBIT tahun 2023 masih tercatat negatif, yang berarti perhitungan rasio ini perlu dicermati lebih lanjut. Namun secara umum peningkatan ini dapat memberikan sinyal positif bahwa perusahaan mulai pulih dari tekanan operasional tahun sebelumnya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya. Rasio ini penting untuk menilai efisiensi operasional dan tingkat pengembalian bagi investor. Berikut adalah analisis rasio profitabilitas pada PT Kimia Farma pada tahun 2023 dan 2022. Yang pertama ada return on asset. Nilai min 3,11% pada tahun 2023 berarti setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan justru menghasilkan kerugian sebesar 0,031 rupiah. Penurunan dari min 2,63% di tahun 2022 menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan seluruh asetnya secara produktif. Bahkan setelah mempertimbangkan efek pajak dan beban bunga, ini dapat menjadi tanda bahwa struktur biaya operasional atau strategi investasi perlu ditinjau agar aset yang dimiliki dapat memberikan kontribusi positif terhadap laba. Selanjutnya ada return on common equity, di mana nilai ROE sebesar 0,069% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas, perusahaan hanya mampu menghasilkan 0,00069 laba bersih. Angka ini sedikit lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya sebesar 0,065%, namun tetap berada di tingkat yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba rugi pemegang saham belum optimal. Meskipun terjadi sedikit peningkatan, nilai ROE yang nyaris nol dapat mencerminkan margin keuntungan yang tipis, tekanan biaya, ataupun efisiensi operasional yang masih rendah. Selanjutnya ada total asset turnover ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 0,53 dan di 2022 sebesar 0,49. Angka 0,53 berarti setiap satu aset menghasilkan 0,53 pendapatan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, nilai ini masih termasuk rendah yang menandakan bahwa sebagian besar aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendapatan. Yang dimana perusahaan perlu mengevaluasi efisiensi penggunaan aset tetap, kas yang menganggur, maupun piutang dan persediaan yang kurang produktif. Selanjutnya ada working capital turnover, yang dimana pada tahun 2023 sebesar min 4,94 dan di 2022 sebesar min 96,13.
di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan walaupun dalam kondisi modal yang defisit. Yang sebenarnya bukan hal ideal, karena hal ini menunjukkan perusahaan beroperasi dengan tekanan likuiditas yang tinggi. Yang dimana penurunan ini tampak sebagai perbaikan, namun tetap menunjukkan bahwa perusahaan harus memperbaiki struktur modal kerja agar tidak terus berada dalam tekanan operasional. Selanjutnya ada fixed asset turnover, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 1,02 dan 2022 0,96. Nah, dengan rasio 1,02 berarti setiap Rp1 dari aset tetap mampu menghasilkan Rp1,02 pendapatan. Di mana peningkatan ini mengindikasikan bahwa efisiensi yang membaik dalam penggunaan fasilitas produksi, peralatan, dan bangunannya. Hal ini dapat menjadi hasil dari optimalisasi kapasitas ataupun digitalisasi proses produksi. Selanjutnya ada other asset turnover, di mana pada tahun 2023 sebesar 26,75 dan di 2022 sebesar 46,44. Penurunan ini menandakan bahwa aset lain-lain seperti aset tak berwujud, investasi, atau aset non-operasional lainnya tidak lagi seproduktif tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meninjau efektivitas penggunaan atau pengelolaan aset non-operasional, apakah sebaiknya dijual, dioptimalkan, ataupun dialihkan fungsinya. Selanjutnya, ada gross profit margin, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 31,1% dan di 2022 sebesar 40,9%. Penurunan margin ini menunjukkan bahwa biaya pokok penjualan meningkat secara signifikan dibanding pendapatan. Artinya, keuntungan kotor perusahaan dari setiap Rp1 penjualan menurun dari 0,41 menjadi Rp0,31. Di mana hal ini terjadi karena harga bahan baku naik, biaya produksi meningkat, ataupun adanya investasi dalam distribusi produksi, yang dimana perusahaan perlu mengendalikan biaya langsung dan meningkatkan harga jual jika pasar memungkinkan. Selanjutnya ada net profit margin, yang dimana pada tahun 2023 sebesar min 18,28% dan pada tahun 2022 sebesar min 1,36%. Terjadi penurunan drastis laba bersih hingga mencatat kerugian sebesar 18,28% dari total penjualan, di mana artinya setiap Rp1 penjualan justru menimbulkan kerugian Rp0,18. Hal ini adalah sinyal krisis profitabilitas, beban operasional, bunga, depresiasi, atau kerugian lainnya mungkin terlalu besar. Perusahaan harus segera melakukan efisiensi biaya, regenerasi utang, dan penataan ulang strategi bisnisnya. Lalu ada operating income margin, yang dimana pada tahun 2023 sebesar min 15,67%, lalu di 2022 sebesar 3,65%. Mana penurunan margin ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional inti perusahaan juga merugi. Di mana hal ini memperkuat fakta bahwa kerugian bukan hanya karena faktor luar seperti bunga utang, tetapi juga karena aktivitas utama perusahaan tidak efisien atau tidak menguntungkan. Selanjutnya, ada COGS to sales ratio, yang dimana pada tahun 2023 sebesar min 68,87% dan di 2022 min 59,08%. Kenaikan proporsi HPP terhadap penjualan dari 59% ke hampir 69%, berarti biaya untuk memproduksi barang menjadi semakin mahal dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut. Jika tren ini berlanjut, perusahaan tidak akan mampu menghasilkan laba kotor yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya. Maka diperlukanlah strategi seperti sourcing bahan baku alternatif, perbaikan supply chain, ataupun perubahan produk. Jadi, secara keseluruhan, apabila dilihat dari sisi utilisasi aset, perusahaan menunjukkan efisiensi yang membaik, khususnya pada penggunaan aset tetap dan total aset. Namun, struktur modal kerja masih menjadi kelemahan besar, dengan kondisi likuiditas yang negatif dan membahayakan operasi jangka pendek. Lalu, kinerja operasi yang menurun tajam ditandai oleh penurunan margin laba kotor, usaha, dan bersih, serta meningkatnya proporsi biaya terhadap penjualan. Dan strategi transformasi menyeluruh diperlukan, seperti pengendalian biaya, restrukturisasi utang, optimalisasi aset, dan diversifikasi produk agar perusahaan dapat kembali mencetak laba.
Melihat kondisi keuangan PT Kimia Farma yang mengalami tekanan dalam aspek likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya, operasional, dan strategi pembiayaan. Optimalisasi penggunaan aset tetap, peningkatan efisiensi distribusi, serta pengendalian biaya bahan baku dan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk mengembalikan margin keuntungan ke arah positif. Selain itu, pengelolaan modal kerja perlu diperbaiki melalui percepatan perputaran piutang dan persediaan, serta pengendalian utang jangka pendek agar tidak membebani arus kas perusahaan. Di sisi lain, program CSR dan pendekatan ESG yang telah dijalankan dengan baik perlu diintegrasikan lebih strategis dengan aktivitas inti bisnis perusahaan. Hal ini dapat memperkuat reputasi, loyalitas konsumen, dan nilai merek yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan untuk jangka panjang. Kimia Farma juga disarankan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan memperkuat tata kelola perusahaan guna menarik minat investor serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah perkataan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.